orang Kristen itu masuk neraka dan akan dikenakan neraka yang paling panas. Salam jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa orang Kristen itu akan masuk neraka, bahkan ditaruh di neraka yang paling panas. Tetapi umat Islam akan masuk ke sorga yang penuh dengan kenikmatan. Benarkah demikian? Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Diutus ambasador, duta besar, mantan duta besar Jerman, bahkan seorang teknokrat ternama Burhanuddin Habibie dikuburkan di situ. Apa yang beliau bawa? Enggak ada sehelai kain kafan. Nah, kalau orang kafir tidak pakai sepatu, pakai jas, dasi kupu-kupu, berangkat ke neraka. Itu ayat sudah jelas tadi. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi kafirun adalah rantai belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Tingkat neraka kepada kafir namanya sa'ir, neraka paling panas. Itu saya masuk Islam. Jangan marah kafir. Saya masuk Islam karena tidak mau masuk. Amin ya Rabbal. Begitu saya masuk Islam, apa yang Allah hadiahkan? Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayi'atihim wala adkalnahum jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Amin. Yahya Waloni mengatakan bahwa orang kafir itu adalah penghuni neraka. Bahkan dikatakan orang kafir ini adalah penghuni neraka yang paling panas. Itulah sebabnya Yahya Waloni mengatakan ia keluar dari agamanya yang sebelumnya, yang adalah agama Kristen, dan berpindah kepada agamanya yang sekarang, karena di agamanya yang sekarang itu dia yakin akan masuk sorga yang penuh dengan kenikmatan. Benarkah orang Kristen itu akan masuk sorga? Ataukah mereka justru akan masuk neraka? Tetapi sebaliknya umat Muslim akan masuk sorga. Harus diingat kalau kita melihat bahwa ada ajaran sorga dalam kekristenan dan ada juga ajaran sorga di dalam agama Islam. Kalau kita melihat apa yang dijabarkan oleh Yahya Waloni bahwa surga menurut dia itu adalah yang penuh dengan kenikmatan, itu tidak ada dalam konsep kekristenan. Karena apa? Kristen sendiri mempunyai konsep yang berbeda mengenai sorga. Kalau dalam kekristenan dikatakan bahwa sorga itu adalah tempat yang mulia, tempat yang indah. Itu dicatat dalam Wahyu 21 ayat 18 sampai 21. Selain itu Alkitab juga mencatat bahwa sorga itu adalah tempat Allah memerintah. Dicatat dalam Wahyu 22 ayat 5. Sorga itu juga adalah tempat yang kudus. Dicatat dalam Wahyu 21 ayat 2. Dan dalam kekristenan sorga itu tidak ada perkawinan. Matius 22 ayat 30. Jadi kalau kita melihat sekilas dari paparan ini bahwa memang suka atau tidak suka kita mempunyai konsep sorga yang berbeda. Sorga yang Anda mengerti berbeda dengan sorga yang kami mengerti. Kalau kita mempunyai konsep yang berbeda mengenai sorga, maka suka atau tidak suka kita harus mengatakan bahwa sorga kita itu berbeda. Karena apa yang Ustadz Yahya Waloni pahami tentang sorga itu berbeda dengan sorga yang kami pahami.
Ketika Anda mengatakan bahwa umat Kristen itu akan masuk neraka dan tidak masuk surga yang Anda maksudkan, ya tidak apa-apa. Karena kami punya konsep yang berbeda. Artinya bahwa kami tidak akan masuk ke dalam surga yang Anda maksudkan. Karena kami punya konsep surga yang berbeda. Di mana di surga itu kami akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Kami akan berada di tempat yang kudus. Kami di sana tidak akan ada kawin-mengawin. Tetapi kami akan di sana setiap hari itu memuji dan memuliakan Tuhan. Sorga itu bagi kami bukan kenikmatan, tetapi sorga itu bagi kami adalah tempat yang kudus, di mana Allah memerintah, di mana kami bersama-sama dengan Allah di sana. Masihkah kita mengatakan sorga yang kita pahami itu sama? Tidak. Sorga kita berbeda. Perbedaan sorga kita itu cukup mencolok. Kita tidak bisa memaksakannya. Kalau Anda yakin dengan sorga Anda, maka lakukanlah bagaimana supaya Anda masuk dengan surga Anda. Tetapi kami juga punya keyakinan yang lebih lagi. Karena kami dengan tegas Alkitab sudah mengajarkan bagaimana realitas surga yang sebenarnya. Surga kami untuk kami dan bukan untuk Anda. Surga Anda untuk Anda, bukan untuk kami. Salam, Tuhan Yesus memberkati.